tahun baru misalnya. Iya, tanggal 31. Nah, tahun baru tuh Januari itu Dewa Janus. Janus. Kelahiran Dewa Janus. Iya, jadi Dewa Janus itu lahir 1 Januari. Nah, Dewa Janus ini dikatakan dalam legenda Romawi gitu ya. Itu dikatakan dia ini wajahnya 2. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke belakang maksudnya menghadap ke masa lalu. Menghadap ke depan adalah menghadap ke masa depan. Gitu kan? Setelah berjalan setahun gitu kan, maka dia ganti wajah. Wajah baru. Makanya disimbolkan orang udah berjalan bongkok tua itu ganti bayi. Wah, gitu kan. Nah, itu. Jadi berarti apa? Yang merayakan tahun baru ini berarti mengikuti mitologi Yunani. Pagan dong. Pagan. Musyrik juga. Itu kan ada itu TV mainstream yang kemudian udah kurang 1 menit mungkin dari jam 12 itu sebelum teng itu, sebelum semua klakson dibunyikan gitu kan. Nah, mereka ini kemudian si opa oma tuh udah tua gitu terus masuk kemudian teng ini ganti. Ini kan simbol-simbolnya. Pergantian waktu dan luar biasanya malam tahun baru selalu dirayakan oleh umat Islam. Ikut tiup trompet, ikut pergantian hari. Terus padahal ini yang keterlaluan ya. Padahal umat Islam punya tahun baru sendiri. Kecuali umat Islam nggak punya tahun baru. Yang dulu yang Umi tersebut tadi itu 2/3 dunia itu Islam. Ketika berjaya mereka ikut merayakan tahun mereka ikut menikmati gitu kan. Loh, sekarang kok dibalik malah ada orang Islam ikut menikmati tahun baru mereka. Ini gimana ini pikirannya? Terus pakai topi San Benito, topi kerucut itu kan. Nah, mohon maaf. Itu kan topi San Benito itu adalah topi orang-orang Islam yang dipaksa murtad pada zaman Isabella dan Ferdinand. Terus dibujuklah oleh para serdadu atas perintah Isabella. Katakan bagaimana membuktikan, bagaimana bisa membedakan bahwa mereka ini sudah murtad, ikut kita atau masih Islam. Jadi yang ikut kita harus pakai itu topi kerucut sama pakai rompi. Sementara memang mereka bebas, tetap hidup Ustaz. Tapi setelah Muslim Andalusia itu dibantai, apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun digiring, ditangkepin, diikat, digiring ke lembaga inkuisisi. Lembaga pengadilan oleh gereja. Terus mereka divonis. Divonis apa? Dibakar hidup-hidup. Apa alasannya? Nah, mereka divonis itu alasannya adalah kamu dahulu mengkhianati agamamu. Apa jaminan bahwa kamu sekarang tidak mengkhianati agama kami? Jadi bagi pengkhianat agama hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Lah, tuh. Akhirnya mati juga. Mati dalam keadaan kafir. Dijulukin pengkhianat. Pagi ini kita akan belajar tentang Islam. Bagaimana Kristen memahami tentang doktrin Islam. Ya, Al-Quran terdiri dari 114 surah. Semua kata yang terdapat dalam Al-Quran ini sangat menarik karena jumlahnya 6. Ya, angka mereka adalah angka 6. Muhammad juga adalah nabi yang ke-6. Menurut Al-Quran, nabi pertama adalah Adam, setelah itu Nuh, Abraham, Musa, yang kelima Yesus, setelah itu Muhammad. Ya, ini menurut Al-Quran mereka.
Ketika ada ajaran yang bertentangan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, oh hadis yang menentukan nanti. Jadi mereka memakai hadis, kitab hadis itu sebagai dalih. Ya, ada 5 pilar dalam agama Islam. Pilar yang pertama, syahadah. Syahadah ini adalah harus berdoa 5 kali satu hari, sembahyang 5 kali sehari. Ini membuat orang-orang menjadi budak agama. Pilar yang kedua, sholat. Pilar yang ketiga, zakat. Pilar yang keempat, bulan puasa. Pilar kelima adalah haji. Ya, mereka menciptakan 5 pilar, tetapi mereka menambahkan satu lagi, jihad. Ya, jika mereka bersedia mati untuk Muhammad atau untuk Allah, mereka akan langsung masuk ke Firdaus atau surga. Ya, itu pengertian jihad. Mereka membuat aturan jika ada anggota mereka yang siap melakukan bom bunuh diri terhadap orang-orang Israel ataupun orang-orang Kristen, maka ada jaminan mereka akan langsung masuk ke Firdaus, dan di Firdaus Allah sudah menyediakan 70 bidadari. Gereja selalu mengatakan, awas loh, hati-hati. Kalau kamu pilih Islam, maka kamu akan miskin, melarat, terbelakang, dan teman-temanmu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar dan sebagainya. Terus jangan lupa, Islam pun membolehkan laki-lakinya untuk menikah. Berpoligami itu adalah kebiasaan orang Islam. Dan tambah lagi fitnah yang lain. Nabinya saja pedofilia dan seterusnya. Kejamnya luar biasa. Terus kemudian dengan demikian banyak fitnahan tadi, maka ada juga orang yang tidak mengerti tentang Islam, tapi dia takut, dia ngeri dengan Islam. Karena citra Islam yang demikian buruk yang mereka katakan. Apalagi dengan majalah Charlie Hebdo dan lain sebagainya. Jadi Kristenisasi itu sebenarnya memang merupakan suatu program. Dikemas dengan istilah yang indah. Perintah Kristenisasi diberi label sebagai amanah agung. Amanah agung, jadi pesan agung, pesan suci. Siapa yang memberikan pesan suci? Tuhan. Jadi perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengkristenkan seluruh dunia. Dan ini kita bisa lihat dalam tampilan sebagai berikut dari Injil Matius maupun Injil Markus. Kedua ayat ini isinya adalah perintah untuk menebar ke seluruh dunia, untuk memperkenalkan, untuk menginjili seluruh dunia, menjadikan Kristen seluruh dunia dengan cara membaptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, Kristenisasi bagi umat Kristen adalah kewajiban. Nah, bagaimana mereka melaksanakannya? Macam-macam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan kepada kita peringatan. Kita diingatkan oleh Allah. Allah memberikan kita warning agar supaya kita berhati-hati. Karena mereka tidak akan pernah berhenti di dalam melaksanakan misinya. Ayat itu letaknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum al-ayat. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu kecuali kamu ikuti milah mereka. Nah, milah ini apa? Ada 3 komponen: agama, budaya, pola pikir. Inilah yang dipakai oleh mereka untuk mengikis iman dan akidah,
sekaligus melaksanakan kristenisasi. Dengan cara apa? Misalnya, ketika umat Islam itu berada dalam keterpurukan ekonomi, ya seperti negara kita saat ini pun, maka seringkali mereka masuk ketika umat Islam, mohon maaf, dalam menghadapi bencana alam. Contohnya kita lihat Aceh misalnya. Kristenisasi itu masuk ke Aceh setelah Aceh mengalami tsunami. Belakangan ini kita juga lihat masuk juga ke Lombok setelah Lombok mengalami bencana alam. Juga di Palu seperti itu. Nah, mereka datang, bawa makanan, bawa minuman, bawa pakaian, terus kemudian mereka juga katanya melakukan menghibur orang-orang dan anak-anak yang terkena musibah. Tapi ternyata juga kita bisa lihat di dalam video ini ada yang memercikkan air ketika memberikan konseling, maka dia pun memercikkan air. Apa maksudnya? Minimal itu adalah pemberkatan, atau ada yang menyatakan pembaptisan. Inilah cara mereka, tidak fair. Tapi inilah yang mereka lakukan, ini adalah fakta.